Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik semuanya, materi kita hari ini adalah tentang peradilan agama di Indonesia. Nah, langsung saja ya. Di dalam Mahkamah Agung itu terdiri dari 4 peradilan, ya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Nah, yang akan kita bahas secara tuntas di sini adalah peradilan agama karena ini adalah mata kuliah kita. Oke, yang akan kita bahas di sini adalah tentang undang-undangnya, kemudian jenis pengadilan, kewenangan, serta pengadilan khusus. Pengadilan khusus ini yaitu Mahkamah Syariah. Oke, undang-undang yang mengatur tentang peradilan agama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Ya, ini hasil kemudian dirubah, perubahan pertama yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oke, jenis pengadilan. Jadi, jenis pengadilan itu ada dua, yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama ini dia berkedudukan di kabupaten atau di kota, ya. Dan kedudukannya itu sebagai pengadilan tingkat pertama. Berbeda dengan pengadilan tinggi agama, di mana dia berkedudukan di provinsi dan sebagai pengadilan tingkat banding, seperti itu. Oke, apa saja sih yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama? Yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antar orang yang beragama Islam. Di antaranya seperti perkawinan, wakaf, waris, zakat, wasiat, infak, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah. Nah, jadi ingat dalam perkara antar orang yang beragama Islam. Nah, yang sering jadi pertanyaan adalah bagaimana jika dia menikah dalam kondisi atau dalam agama Islam, kemudian dalam perjalanan hidupnya dia murtad, menjadi non-muslim, kemudian dia bercerai dengan suaminya. Apakah ini diselesaikan di pengadilan agama atau tidak? Nah, jawabannya adalah tetap diselesaikan di pengadilan agama. Karena dilihat dasar hukumnya, dasar dia menikah. Dasar dia menikah beragama Islam, berarti penyelesaiannya juga harus di pengadilan agama, seperti itu. Oke, selanjutnya, kewenangan pengadilan tinggi agama. Nah, kalau tadi adalah kewenangan dari pengadilan agama, sekarang kewenangan dari pengadilan tinggi agama, ya, yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang sudah diputus pengadilan agama. Jadi ingat, yang sudah diputuskan oleh pengadilan agama, jika merasa tidak puas dengan hasil keputusan dari pengadilan agama, maka naik banding di pengadilan tinggi agama, seperti itu. Jadi ingat, harus yang sudah diputus, tidak boleh belum diselesaikan di pengadilan agama kita langsung naik ke tingkat banding, tidak boleh langsung naik ke pengadilan tinggi agama. Jadi harus sudah diputus dulu oleh pengadilan agamanya, seperti itu ya. Kemudian pengadilan tinggi agama ini merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya. Misalnya pengadilan agama di suatu daerah ada sengketa dengan pengadilan agama di daerah lainnya, maka pengadilan tinggi agama inilah yang menyelesaikan sengketa ini. Seperti itu. Nah, kemudian ke pengadilan khusus. Nah, pengadilan khusus ini ya hanya ada di Aceh. Ya, peradilan syariat di Aceh, peradilan syariat Islam di Aceh disebut Mahkamah Syariah. Nah, Mahkamah Syariah ini juga sudah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Ya, sudah diatur juga undang-undangnya dan dalam kanun juga ada seperti itu.
Kemudian bagaimana sih jenis pengadilannya? Sama seperti jenis pengadilan pada pengadilan biasa, yaitu Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Aceh. Kalau tadi peradilan agama dan peradilan tinggi agama. Nah, kalau di Aceh namanya Mahkamah Syariah dan Mahkamah Syariah Aceh, seperti itu. Mahkamah Syariah berkedudukan di kabupaten kota, sedangkan Mahkamah Syariah Aceh berkedudukan di provinsi. Ya, Mahkamah Syariah menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama, sedangkan Mahkamah Syariah Aceh di tingkat banding. Nah, apa sih kewenangan dari Mahkamah Syariah ini? Ya, kewenangannya adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di ahwalul sasyah, muamalah, dan jinayah. Dan ini semua, ketiga-tiga ini telah diatur di dalam Kanun Aceh. Nah, sebenarnya sama saja seperti pengadilan agama, cuman ini lebih dispesifikkan lagi ya. Ahwalul sasyah, muamalah, dan jinayah. Nah, apa saja sih yang meliputi dari ahwalul sasyah itu? Yaitu sama seperti yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Ini sudah kita bahas tadi di atas ya, yang mana mengatur tentang perkawinan, kemudian waris, kemudian zakat, infak, ekonomi syariah. Kemudian kalau di atas di pengadilan agama itu ada wakaf, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah. Namun di Mahkamah Syariah ini tidak masuk ke dalam ahwalul sasyah, tetapi dispesifikkan lagi, yaitu masuk ke muamalah. Nah, muamalah ini meliputi kebendaan dan perikatan seperti jual beli, kemudian hutang piutang, kemudian qirad, musaqah, muzaraah, wakilah, syirkah, dan lain-lain. Bisa dibaca sendiri, ada ijarah, takaful, kemudian hibah, sedekah, wakaf, dan lainnya. Oke, kemudian untuk jinayah ini meliputi hudud atau had, kemudian qisas atau diat, dan ta'zir. Ya, nah hudud ini meliputi zina, ya, kemudian menuduh orang lain berbuat zina atau qazaf, kemudian mencuri, merampok, minum minuman keras, murtad, dan pemberontak atau bughod. Ini masuk ke dalam hudud, meliputi dari hudud. Kemudian qisas ya, atau diat meliputi pembunuhan dan penganiayaan. Kemudian ta'zir yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran syariat selain hudud dan qisas. Seperti apa? Seperti judi, khalwat, meninggalkan sholat fardu atau wajib, dan meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Itu masuk ke dalam ta'zir. Jadi inilah kewenangan-kewenangan dari Mahkamah Syariah. Artinya apa? Dia artinya lebih luas. Kalau tadi pengadilan agama tidak begini luasnya, maka di Mahkamah Syariah inilah luasnya. Bahkan dibagi menjadi 3, di bidang ahwalul sasyah, di bidang muamalah, dan di bidang jinayah. Seperti itu. Pembahasannya lebih luas. Oke, yang terakhir kewenangan Mahkamah Syariah Aceh. Kalau tadi di luar Aceh namanya Pengadilan Tinggi Agama. Kalau di Aceh namanya Mahkamah Syariah Aceh. Mahkamah Syariah Aceh ini memeriksa, mengadili perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Syariah Aceh. Nah, tugasnya sama, yaitu apabila ada seseorang yang tidak setuju, yang tidak puas dengan hasil keputusan dari Mahkamah Syariah, maka silahkan naik banding ke Mahkamah Syariah Aceh. Kemudian sama juga seperti tadi, pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat terakhir mengadili sengketa kewenangan antar Mahkamah Syariah. Jadi misalnya di Aceh itu Mahkamah Syariah Langsa, kemudian ada sengketa dengan sengketa kewenangan ya dengan Mahkamah Syariah ID. Maksudnya apakah diselesaikan di ID atau diselesaikan di Langsa, nanti Mahkamah Syariah celah yang akan memberi keputusan seperti itu. Oke, terima kasih.
inilah sedikit pembahasan tentang peradilan agama. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung di komentar YouTube ini. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.